Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok N, Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah MC04. Kali ini kami akan mempresentasikan metode penelitian kami yang berjudul Pengaruh konten media sosial Instagram terhadap minat pembelian pada produk skincare, studi kasus pada mahasiswa Telkom University Bandung, di mana ada anggota kami, Dia Putri Jalina, Muhammad Agung Fauzanes, dan juga saya sendiri, Alfalafi Dweski Agueni. Next. Bab 1 pendahuluan. Next. Pertama, latar belakang. Menurut Kemenkominfo, pada tahun 2013, pengguna internet di Indonesia mencapai kurang lebih 63 juta orang, yang diantaranya 90% diantaranya menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Pengguna media sosial di Indonesia sendiri terus meningkat sejak tahun 2015 hingga saat ini, yaitu 2022, dari 64 juta user hingga 191 juta user. Media sosial sendiri digunakan sebagai bahan untuk mencari inspirasi pembelian. Salah satunya adalah media sosial Instagram. Instagram juga mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2017 hingga tahun 2021, dari 40 juta user hingga 88 juta user. Salah satu barang yang digunakan untuk mencari pembeliannya adalah produk skincare. Yang dimana satu hal yang mendorong pembelian produk skincare adalah review yang baik yang diberikan oleh user lain. Next. Rumusan masalah. Masalah yang ingin kami kaji yaitu pengaruh konten media sosial Instagram terhadap minat pembelian pada produk skincare di mata mahasiswa Telkom Universitas Bandung. Lalu pertanyaan penelitian, bagaimana pengaruh konten media sosial Instagram terhadap minat pembelian pada produk skincare pada mahasiswa Telkom Universitas Bandung? Lalu konten seperti apa yang dapat mempengaruhi minat pembelian terhadap produk skincare pada mahasiswa Telkom Universitas Bandung? Next. Jadi itu adalah tujuan penelitian. Mengetahui pengaruh dari konten media sosial Instagram terhadap minat pembelian pada produk skincare pada mahasiswa Telkom Universitas Bandung, lalu mengetahui konten seperti apa yang dapat mempengaruhi minat pembelian produk skincare pada mahasiswa Telkom Universitas Bandung. Mana manfaat penelitiannya ada manfaat teoritis, itu dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh konten media sosial Instagram terhadap minat pembelian pada produk skincare. Mana manfaat praktisnya adalah bagi penulis dan bagi perusahaan atau pemilik usaha skincare yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menjalankan usaha selanjutnya. Nah, selanjutnya ada bab 2, itu tinjauan pustaka. Next. Nah, yang pertama itu ada teori dan penelitian terdahulu. Yang pertama ada definisi media sosial. Media sosial merupakan sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, audio, dan video satu sama lain dengan perusahaan dan sebaliknya. Lalu untuk fungsi media sosial, yang pertama itu tempat berkumpulnya pengguna dan interaksi antar pengguna, untuk melakukan branding, tempat untuk melakukan usaha atau berjualan online, dan sarana efektif untuk melakukan pemasaran. Lalu ada manfaat media sosial bagi pemasaran, yaitu sarana dalam membagikan konten dalam pemasaran, dapat membangun dan menarik minat konsumen, dapat membantu menemukan konsumen dan memperluas target pemasaran, dapat menerima feedback secara langsung dari konsumennya, dan dapat meningkatkan jumlah penjualan produk. Next. Lalu konten media sosial. Nah, dalam penelitian Wang et al. 2019, konten review yang dibagikan media sosial dibagi ke dalam 2 jenis tergantung pada sifat deskripsi objek, diantaranya itu konten emosional dan konten rasional. Lalu media sosial Instagram ini merupakan platform media sosial yang dapat mengupload foto dan juga video. Pada awalnya Instagram memiliki fitur yang cukup terbatas, namun semakin berjalannya waktu, fitur yang dimiliki pun semakin beragam. Lalu ada minat pembelian merupakan indikator penting dalam melakukan evaluasi perilaku konsumen, serta terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat pembelian, diantaranya itu kualitas produk, merek, dan iklan yang ditayangkan. Next. Lalu ada jurnal penelitian terdahulu. Kami mengambil beberapa jurnal. Next. Next. Nah, yang kami jadikan acuan yaitu merupakan Xiaopan Wang yang berjudul Emotion, a Signal of Product Quality, Its Effect on Purchase Decision Based on Online Customer Review. Internet Research 2019. Bisa di next untuk beberapa jurnal lainnya.
Nah, selanjutnya ada kerangka teori yang dapat diketahui bahwa konten emosional menunjukkan kualitas produk yang dirasakan serta empati dan upaya kognitif yang dibagikan melalui media sosial memiliki pengaruh terhadap minat pembelian dan berujung pada keputusan pembelian. Oleh karena itu, dasar pemikiran untuk mengetahui sejauh mana variabel tersebut saling berpengaruh, maka dibuat kerangka teori sebagai berikut. Next. Lalu untuk hipotesis penelitiannya, yang pertama itu ada H1, konten emotional review yang menyenangkan mengarah ke tingkat atau kualitas produk yang dirasakan lebih tinggi daripada konten emotional review yang tidak menyenangkan. H2-nya, empati yang dirasakan meningkatkan hubungan antara konten emotional review dan kualitas produk yang dirasakan. H3-nya, upaya kognitif yang dirasakan meningkatkan hubungan antara konten emotional review dan kualitas produk yang dirasakan. Dan H4-nya, kualitas produk yang dirasakan meningkatkan kemungkinan pembelian produk. Next. Kemudian selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Untuk jenis penelitian, penelitian dilakukan berdasarkan dengan beberapa kriteria, yaitu metode penelitian yang bersifat kuantitatif, kemudian strategi penelitian dengan melakukan eksperimen. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat di sini merupakan tabel dari operasionalisasi variabel. Nah, untuk tahapan penelitian, tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain, yang pertama pengenalan dan mengidentifikasi masalah, kemudian membuat rumusan masalah, melakukan studi literatur, membuat hipotesis, menentukan desain dan metode penelitian, melakukan proses pengumpulan data, melakukan proses analisis dan penyajian data, dan yang terakhir melakukan interpretasi temuan, membuat kesimpulan dan saran. Kemudian populasi yang diambil adalah seluruh mahasiswa Telkom University Bandung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode non-probability sampling. Jenis non-probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah konvensiensi yang berarti pengumpulannya berasal dari anggota populasi dengan secara sukarela bersedia menjadi sampel. Untuk kemudian selanjutnya ada pengumpulan data dan sumber data. Berdasarkan sumbernya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner dibagikan secara online kepada 60 responden melalui Google Form. Pengisian kuesioner dilakukan oleh mahasiswa Telkom University Bandung dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan skala Likert. Kemudian bisa kita lihat di sini selanjutnya ada uji validitasnya. Kesimpulan dari uji validitas dan reliabilitas. Untuk uji validitas terhadap variabel X1 sampai X4 dan Y, berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa semua nilai signifikasi masing-masing pertanyaan yaitu kurang dari 0,05, ini artinya dari variabel X1 sampai X4 dinyatakan valid. Kemudian uji reliabilitas terhadap variabel X1 sampai X4 dan Y, berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa nilai Cronbach alpha lebih dari R tabel, di mana nilai R tabel untuk N sama dengan 60 atau 0,254. Jadi dapat disimpulkan bahwa data variabel X1 sampai X4 dinyatakan reliable. Nah, selanjutnya ada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Next. Nah, yang pertama itu ada karakteristik responden berdasarkan fakultasnya. Paling banyak adalah responden yang berasal dari FEB dengan jumlah responden itu 39 orang atau 65%. Lalu berdasarkan jenis kelaminnya, paling banyak adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah responden itu 32 orang atau 53,3%. Next. Lalu ada berdasarkan usianya, paling banyak adalah responden yang berusia kisaran 20-22 tahun dengan jumlah responden itu 49 orang atau 81,7%. Lalu untuk berdasarkan brand skincare-nya, mayoritas responden dalam penelitian ini menggunakan brand skincare MS Glow dengan jumlah responden itu 8 orang atau 13,3%, dan sisanya menggunakan brand skincare lainnya. Next. Hasil dan pembahasan penelitian. Next. Pertama adalah ANOVA. Di mana uji ANOVA ini digunakan untuk menghitung hipotesis pertama, yaitu konten emotional review yang menyenangkan mengarah ke tingkat kualitas produk yang dirasakan lebih tinggi daripada konten emotional review yang tidak menyenangkan. Next.
Berikut adalah hasil ujian NOVA yang telah kami buat. Dari hasil perhitungan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa F hitung itu 0,656 lebih kecil daripada F tabel yaitu 2,13. Maka H0 diterima. Kesimpulannya adalah konten emosional review yang menyenangkan tidak mengarah ke tingkat kualitas produk yang dirasakan lebih tinggi daripada konten emosional review yang tidak menyenangkan. Next. Nah, lalu selanjutnya ada regresi linear. Nah, uji regresi linear ini digunakan untuk uji H2, yaitu empati yang dirasakan, meningkatkan hubungan antara konten emotional review dan kualitas produk yang dirasakan. Nah, bisa dilihat pada tabel, nilai R-square pada tabel adalah sebesar 0,30, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel konten emotional review hanya memiliki pengaruh sebesar 30% terhadap variabel kualitas produk yang dirasakan. Next. Nah, lalu setelah adanya variabel moderasi atau empati yang dirasakan pada tabel, maka nilai R-square tersebut menurun menjadi 0,233 atau 23,3%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak karena keberadaan variabel moderasi atau empati yang dirasakan tidak dapat meningkatkan atau memperkuat hubungan antara konten emotional review terhadap kualitas produk yang dirasakan. Next. Nah, selanjutnya uji regresi linear juga digunakan untuk uji H3, yaitu upaya kognitif yang dirasakan meningkatkan hubungan antara konten emotional review dan kualitas produk yang dirasakan. Nah, bisa dilihat nilai R-square pada tabel ada sebesar 0,30, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel konten emotional review hanya memiliki pengaruh sebesar 30% terhadap variabel kualitas produk yang dirasakan. Next. Nah, setelah adanya variabel moderasi atau upaya kognitif yang dirasakan, maka nilai R-square tersebut menurun menjadi 0,245 atau 24,5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak karena keberadaan variabel moderasi atau upaya kognitif yang dirasakan tidak dapat meningkatkan atau memperkuat hubungan antara konten emotional review terhadap kualitas produk yang dirasakan. Next. Kemudian selanjutnya ada regresi logistik biner H4. Uji regresi logistik biner digunakan untuk menghitung hipotesis keempat, yaitu kualitas produk yang dirasakan meningkatkan kemungkinan pembelian produk. Kemudian selanjutnya di sini ada pencocokan modelnya. Nah, selanjutnya ini merupakan uji hipotesisnya. Nah, dari tabel di atas terlihat nilai signifikan untuk variabel ketahanan baik sebesar 0,001. Angka tersebut lebih kecil dari alfa penelitian. Artinya secara parsial kualitas produk yang dirasakan meningkatkan kemungkinan pembelian produk atau H0 ditolak, H1 diterima. Lalu kemudian terlihat nilai signifikan untuk variabel dibuat dengan baik sebesar 0,650. Angka tersebut lebih besar dari alfa penelitian. Artinya secara parsial kualitas produk yang dirasakan tidak meningkatkan kemungkinan pembelian produk atau H0 diterima. Selanjutnya, nilai signifikan untuk variabel kualitas tinggi sebesar 0,778. Angka tersebut besar dari alfa penelitian. Artinya secara parsial kualitas produk yang dirasakan tidak meningkatkan kemungkinan pembelian produk atau H0 diterima. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.